Sekarang kita belajar tentang fluida dinamis. Sebelumnya kita telah belajar fluida statis. Nanti videonya bisa dilihat di link yang telah dicantumkan di deskripsi. Yang pertama kita lihat debit air. Debit air itu adalah banyaknya air yang melewati suatu bidang dalam waktu tertentu, sehingga bisa kita rumuskan bahwa debit air itu adalah volume air dibagi waktu, atau bisa juga sama dengan kelajuan dikali dengan luas penampang. Misalkan ada suatu pipa dengan luas yang berbeda, dialiri oleh suatu fluida, kita katakan ini sebagai A1. Di bidang A1 ini mengalir dengan kelajuan V1. Kemudian di bidang A2 mengalir dengan kelajuan V2. Maka banyaknya air yang masuk dari penampang 1 harus sama dengan banyaknya air yang keluar dari penampang 2. Sehingga kita tuliskan Q1 sama dengan Q2. Di mana Q itu adalah V dikali A, sehingga bisa kita rumuskan V1 kali A1 sama dengan V2 kali A2. A adalah luas penampang. Karena dia biasanya pipa itu merupakan lingkaran, maka bisa nanti kita tulis dengan menggunakan diameter atau jari-jari. Jadi hubungannya ini kita pindah menjadi V1 per V2 adalah A2 per A1. A itu sebanding dengan diameter di kuadrat, berarti bisa kita tulis D2 per D1 kuadrat atau sama dengan R2 per R1 kuadrat. D diameter, R jari-jari. Kita buatkan keterangan. V sama dengan volume, satuannya meter kubik, kemudian T waktu sekon, A luas penampang meter kuadrat, D diameter pipa, ini meter, kemudian R jari-jari pipa juga meter, kemudian V kecil ini kelajuan meter per sekon. Oke, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat ke soal. Dikatakan dalam soal, air mengalir pada suatu pipa yang diameternya berbeda dengan perbandingan 1:2. Jika kecepatan air yang mengalir pada bagian pipa yang besar sebesar 40 meter per sekon, maka besarnya kecepatan air pada bagian yang kecil sebesar. Oke, kita lihat dari sini pembahasannya. Yang pertama dikatakan bahwa perbandingan diameter kecil per besar sama dengan 1:2. Kemudian kecepatannya sama dengan 40 meter per sekon, itu pada bagian pipa yang besar. Yang ditanya adalah kecepatan air pada pipa yang kecil. Kita katakan V1 karena D1 yang kecil. Oke, kita buat dari persamaan sebelumnya bahwa V1 per V2 sama dengan D2 per D1 diameter. Tinggal kita masukkan angkanya, berarti V1, V2 tadi 40 kita masukkan, D2 itu sama dengan 2 D1 2:1, karena perbandingannya 1:2, kita balik menjadi 2:1 kuadrat, berarti hasilnya adalah V1 per 40 sama dengan 4. Jadi V1 itu 40 dikali 4 sama dengan 160 meter per sekon. Jawabnya adalah yang E. Berikutnya kita lihat soal nomor 2. Suatu pipa mengalirkan air dengan debit 0,2 meter kubik per sekon. Masa air yang keluar dari pipa tersebut selama 3 sekon adalah pembahasan. Q sama dengan 0,2 meter kubik per sekon. Kemudian T 3 sekon. Yang ditanya masa sama dengan berapa? Yang pertama kita cari dulu volume, itu sama dengan Q dikali T. Q-nya tadi sama dengan 0,2 dikali 3 sama dengan 0,6 meter kubik. Perlu diingat untuk air, 1 meter kubik air itu sama dengan 1000 kg. Jadi masanya sama dengan 0,6 dikali 1000, berarti sama dengan 600 kg. Jawabnya adalah yang B. Soal nomor 3, di sini dikatakan sebuah selang dengan luas penampang 2 cm kuadrat mengalirkan air dengan kecepatan 2 meter per sekon. Selang tersebut diarahkan vertikal dan ujungnya diperkecil hingga luas penampangnya menjadi setengah kalinya. Tinggi maksimum yang dapat dicapai air tersebut adalah, kita lihat pembahasan. A1 2 cm kuadrat, V1 2 meter per sekon, A2 setengah A1. A1 tadi 2, berarti setengah kali 2 sama dengan 1 cm kuadrat.
Kemudian yang ditanya adalah H sama dengan berapa. Kira-kira kalau kita gambarkan, ini dia pipanya. Di A1 ini tadi mengalir dengan kecepatan V1. Kemudian di bagian 2 ini, A2 ini mengalir dengan kecepatan V2. Kita katakan airnya kira-kira seperti ini. Jadi ini kita katakan V2. Tinggi pancarannya kita katakan ini adalah H. Jadi kita cari dulu V2, nanti menggunakan rumus KLBB dari sini untuk mencari H maksimumnya. Oke, kita buat V2 per V1 sama dengan A1 per A2. Jadi dia terbalik. Hasilnya kita masukkan angkanya, V2 per 2, karena V1 itu adalah 2, sama dengan A1 sama dengan 2, A2 sama dengan 1. Sama-sama cm kuadrat bisa kita coret, jadi tidak usah diubah satuannya. V2 menjadi 4 meter per sekon. Dari sini sudah dapat V2, tinggal masuk ke rumus untuk mencari H maksimum sama dengan V kuadrat per 2G. Di sini V2, berarti kita tulis V2 kuadrat per 2G. Kita masukkan V2 4 kuadrat per 2 kali 10 sama dengan 16 dibagi 20 sama dengan 0,8 meter. Jawabnya adalah yang E. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali di video pembelajaran kita yang lainnya.